Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk olahan singkong yang pertama, saya akan membuat kue talam singkong. Supaya tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Siapkan panci, masukkan 200 gram gula aren yang sudah disisir, masukkan 2 lembar daun pandan, masukkan 2 sendok makan gula putih, masukkan setengah sendok teh garam, masukkan 200 ml santan. Selanjutnya, nyalakan api kompornya, lalu diaduk hingga gulanya mencair dan mendidih. Ini sudah mendidih, lalu angkat dan biarkan hingga dingin atau hangat. Selanjutnya, di sini ada 650 gram singkong yang sudah diparut. Karena ini singkongnya tidak pahit dan tidak mengandung banyak air, jadi tidak saya peras dulu. Jika singkongnya mengandung banyak air atau pahit, sebaiknya diperas dulu. Masukkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Masukkan gula yang tadi sudah dicairkan secara bertahap. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Masukkan lagi sisa gulanya. Diaduk kembali sampai tercampur merata. Ini sudah tercampur merata, selanjutnya siapkan loyangnya. Di sini saya pakai loyang ukuran 20 x 20 dan ini sudah diolesi dengan minyak supaya tidak lengket. Selanjutnya, masukkan adonannya. Lalu, ratakan adonannya. Ini adonannya sudah rata, lalu siap dikukus. Sebelumnya sudah saya siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih.
Lalu masukkan loyang yang berisi adonan tadi. Lalu dikukus kurang lebih 20 menit atau sampai tanak. Selanjutnya, saya akan membuat adonan yang kedua. Siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan tepung beras dan 7,5 sendok makan tepung tapioka. Masukkan setengah sendok teh garam. Masukkan 350 ml santan. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Ini sudah tercampur merata dan akan saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya kembali ke kukusannya. Setelah 20 menit, ini adonan singkongnya sudah tanak. Selanjutnya masukkan bahan yang kedua. Kukus kembali kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit, ini kuenya sudah matang. Keluarkan kue dari kukusan dan biarkan hingga dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan kue dari loyang. Supaya mudah mengeluarkannya, sisir terlebih dahulu keempat sisinya. Supaya tidak lengket, olesi pisaunya dengan minyak atau dilapisi plastik. Kemudian keluarkan kuenya dengan cara dibalik seperti ini. Ini hasilnya sangat cantik karena memakai gula aren jadi warnanya seperti coklat. Selanjutnya balik lagi kuenya dengan cara seperti ini. Ini kuenya sudah jadi. Selanjutnya potong kuenya sesuai selera, lalu siap disajikan. Nah, ini dia, kue talam singkongnya sudah jadi, rasanya super enak, super lembut, dan rasa manisnya juga pas. Untuk olahan singkong yang kedua, saya akan membuat kue sentiling singkong. Langkah pertama, saya akan kukus dulu 1 butir kelapa setengah tua yang sudah diparut, diambil yang putihnya saja. Kemudian, tambahkan sedikit garam. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Sebelumnya sudah saya siapkan kukusan. Lalu masukkan kelapanya, tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu kukus selama 10 menit. Siapkan wadah, masukkan 500 gram singkong yang sudah diparut. Karena singkongnya tidak pahit, jadi tidak saya peras airnya. Jika mau diperas juga bisa ya, tapi jangan sampai kering sekali. Lalu masukkan 135 ml santan. Masukkan 8 sendok makan penuh gula putih. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 1/4 sendok teh vanili. Masukkan 1 sendok makan agar-agar plain.
lalu diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Untuk adonan pertama, saya tambahkan 4 tetes pewarna makanan warna hijau, lalu diaduk sampai tercampur merata. Untuk pewarna makanannya, mau warna apa saja bebas ya. Untuk adonan kedua, saya tambahkan 4 tetes pewarna makanan warna kuning telur, lalu diaduk sampai tercampur merata. Untuk adonan ketiga, saya tambahkan 4 tetes pewarna makanan warna coklat, lalu diaduk sampai tercampur merata. Untuk mengukusnya, saya pakai wadah seperti ini saja. Supaya tidak lengket, ini sudah saya olesi dengan minyak goreng. Lalu, wadahnya atau loyangnya dialasi dengan daun pisang seperti ini, supaya nanti mudah mengeluarkannya. Kemudian, masukkan adonannya. Untuk adonan yang pertama saya masukkan, adonan warna coklat. Lalu ratakan seperti ini. Untuk susunan warnanya, bebas saja, disesuaikan dengan selera ya. Jika sudah rata, hentakan loyangnya seperti ini, supaya udara yang terperangkap keluar. Siapkan kukusan. Kemudian masukkan loyangnya. Kukus selama 10 menit. Alasi tutup pancinya menggunakan kain atau serbet supaya air uapnya tidak jatuh ke dalam loyang. Setelah 10 menit, ini adonannya sudah keras atau sudah set. Kemudian, masukkan adonan yang warna kuning. Lalu, ratakan adonannya. Setelah adonannya rata, kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, ini adonan yang warna kuning sudah set atau sudah keras. Kemudian, masukkan adonan yang warna hijau. Lalu ratakan adonannya. Setelah adonannya rata, masukkan kembali ke dalam kukusan. Lalu dikukus kembali selama 20 menit atau sampai matang.
Setelah 20 menit, ini kuenya sudah matang. Jika sudah matang, adonan tidak lengket seperti ini. Lalu keluarkan loyang dari kukusan. Tunggu hingga benar-benar dingin, lalu keluarkan kuenya dari loyang. Nah, ini kuenya sudah dingin. Lalu keluarkan daunnya. Kemudian iris kuenya. Supaya tidak lengket, lapisi pisau menggunakan plastik. Iris kuenya sesuai dengan selera saja. Selanjutnya, saya ambil sebagian kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Kemudian, baluri kuenya dengan kelapa supaya rasanya lebih enak dan gurih. Nah, ini dia, kue pelangi atau kue sentilingnya sudah jadi. Rasanya sangat enak. Kuenya juga sangat lembut. Rasa manisnya juga pas, dan ada rasa gurih dan krenyes-krenyesnya dari kelapanya. Untuk olahan singkong yang ketiga, saya akan membuat bola-bola singkong isi unti kelapa. Langkah pertama, saya akan membuat unti kelapa untuk isian bola-bola singkongnya. Siapkan wajan, masukkan kurang lebih 100 ml air. Selanjutnya, masukkan 100 gram gula merah. Masukkan 1 sendok gula putih. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 2 lembar daun pandan, kemudian diaduk hingga gulanya meleleh dan airnya agak menyusut. Untuk gula merahnya boleh ditambah dan boleh juga dikurangi ya, karena rasa manisnya setiap gula merah itu berbeda-beda. Ini gula merahnya sudah mendidih, tunggu sebentar lagi hingga airnya sedikit menyusut. Jika sudah seperti ini, angkat daun pandannya. Lalu masukkan kelapa yang sudah diparut, diambil yang putihnya saja. Di sini saya pakai setengah butir kelapa yang setengah tua. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Ini airnya sudah menyusut, harus tetap diaduk terus supaya tidak gosong. Jika sudah terlihat agak kering seperti ini berarti unti kelapanya sudah masak, jadi sudah bisa diangkat. Kemudian saya sisihkan dulu supaya dingin. Selanjutnya,
Untuk bahan bola-bola singkongnya, di sini saya pakai 500 gram singkong yang sudah diparut. Jika singkongnya berair, sebaiknya diperas dulu, dibuang sedikit airnya. Tapi jangan sampai kering sekali, karena hasilnya nanti bola-bola singkongnya akan keras. Karena singkong yang saya pakai ini tidak berair, jadi tidak saya peras dulu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 4 sendok makan gula putih. Tambahkan 1 bungkus agar-agar plain. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, adonannya saya bagi 2. Jika adonannya mau dibagi 3 juga boleh ya, silahkan disesuaikan saja dengan selera. Untuk adonan yang pertama, saya tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna hijau. Untuk pewarnanya juga bebas ya, mau warna apa saja juga bisa. Nah, ini sudah tercampur merata. Untuk adonan yang kedua, saya tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna kuning. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Ini sudah tercampur merata, selanjutnya siap dibentuk. Ambil 1 sendok adonan seperti ini, kemudian dipipihkan, lalu masukkan unti kelapanya, tutup kembali menggunakan adonan, lalu dibulat-bulat seperti ini sampai bulat dan jangan sampai unti kelapanya terlihat. Jadinya seperti ini. Lakukan sampai semua adonan selesai dibentuk. Untuk besar kecilnya bola-bola singkongnya disesuaikan saja dengan selera ya. Untuk adonan warna kuning sudah selesai dibulat-bulatkan semua. Selanjutnya, bentuk adonan yang warna hijau dengan cara yang sama. Lakukan sampai selesai. Ini adonannya sudah selesai dibentuk bola-bola semua. Selanjutnya, untuk baluran bola-bola singkongnya, di sini saya pakai setengah butir kelapa yang setengah tua, diambil yang putihnya saja, dan ini sudah diparut. Tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya, lalu diaduk supaya tercampur merata. Selanjutnya, siapkan kukusan. Masukkan kelapa parutnya. Tambahkan daun pandan supaya wangi. Lalu dikukus kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, siapkan kukusan kembali. Setelah airnya mendidih, masukkan bola-bola singkongnya. Harus diberi jarak satu sama lain supaya tidak lengket. Karena pancinya kecil, jadi 2 kali mengukusnya.
lalu dikukus selama 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit, ini bola-bola singkongnya sudah matang. Lalu keluarkan dari kukusan. Kemudian selagi masih panas, baluri bola-bola singkongnya dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Setelah bola-bola singkongnya dibaluri kelapa, lalu siap disajikan. Nah, ini dia, bola-bola singkong isi unti kelapanya sudah jadi. Rasanya super enak, lembut, kenyal, dan rasa manisnya juga pas. Dan ada krenyes-krenyes dari kelapa parutnya. Sangat mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba! Jika suka videonya, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.